Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desria, selaku dosen Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Rehan Rahman, dengan NIM 23043111056, dan rekan Saya Megan Prima Bangga dengan NIM 2304311005. Jadi, kami di sini akan membahas tentang siklus konversi. Next. Siklus konversi merupakan siklus yang memproses bahan baku atau supplies menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Dalam siklus konversi, sistem akuntansi mencatat satu kejadian ekonomi atau transaksi, yaitu konsumsi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual. Next. Sistem aplikasi ini mencatat aplikasi konsumsi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan. Yang pertama ini ada sistem persediaan. Sistem persediaan digunakan oleh perusahaan dagang dan manufaktur. Sistem persediaan juga itu bertujuan untuk memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer bila jumlah persediaan tertentu memerlukan produksi. Lalu yang kedua, sistem produksi. Sistem produksi ini digunakan oleh perusahaan jasa dan manufaktur yang bertujuan untuk menentukan kos produk atau jasa dan mencatat harga tersebut dalam catatan akuntansi. Lalu yang ketiga, sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini digunakan oleh jasa dan manufaktur. Tujuannya juga sama, untuk menentukan kos produk atau jasa dan mencatat harga tersebut dalam catatan akuntansi. Lalu yang keempat ada sistem penggajian. Sistem penggajian ini digunakan oleh perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur yang bertujuan untuk menghitung gaji karyawan, mencetak cek, dan memelihara catatan gaji yang kumulatif. Lalu next. Selanjutnya, sistem persediaan. Sebuah sistem persediaan adalah sebuah sistem yang memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer apabila jenis barang tertentu memerlukan penambahan barang. Sistem persediaan berguna untuk mengendalikan jumlah bahan baku dan barang jadi pada perusahaan manufaktur dan juga menjamin bahwa barang tersedia kembali untuk dijual pada perusahaan dagang. Nah, sistem persediaan juga memproses dua transaksi. Yang pertama, transaksi pembelian barang. Dan yang kedua itu penjualan barang. Untuk penjualan barang, metode pencatatan jurnalnya tergantung pada metode periodik atau perpetual. Secara periodik, perusahaan tidak menyelenggarakan rekening pembelian untuk menampung transaksi pembelian barang. Nah, juga perusahaan melakukan perhitungan fisik untuk menentukan persediaan awal dan akhir serta menghitung harga pokok penjualan dari saldo awal, akhir, dan rekening pembelian. Jurnal pencatatannya yaitu pembelian di debit dan utang dagang di kredit. Lalu secara perpetual, perusahaan menyelenggarakan catatan untuk menampung transaksi mutasi persediaan agar mengetahui posisi persediaan setiap saat dengan menggunakan komputer untuk mengolah data akuntansi, sehingga kendala yang dihadapi di masa lalu dapat dieliminasi dan aktivitas pencatatannya dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, yang akan menghasilkan informasi penting untuk mengontrol perusahaan. Apabila perusahaan membeli barang, maka akan dicatat dalam rekening persediaan yang menambah kuantitas dan kos. Jurnal pencatatannya yaitu persediaan barang dagang di debit dan utang dagang di kredit. Lalu untuk transaksi penjualan barang, di sini perusahaan mencatat harga pokok barang yang terjual ke dalam rekening buku besar harga pokok penjualan, yang nilainya ditentukan sesuai dengan metode persediaan yang digunakan. Secara periodik,
Perusahaan tidak perlu mencatat jurnal ketika ada transaksi penjualan yang membuat harga pokok penjualan dihitung dengan menambahkan nilai pembelian ke harga pokok persediaan awal yang akan disebut harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dan yang selanjutnya dikurangi dengan harga pokok persediaan akhir untuk memperoleh angka final harga pokok penjualan. Untuk secara perpetual, rekening harga pokok penjualan akan didebit dan rekening persediaan dikredit pada saat transaksi penjualan. Saldo akhirnya merupakan harga pokok barang yang dijual selama satu periode akuntansi. Lalu juga sistem persediaan juga menghasilkan 4 laporan. Yang pertama tuh laporan status persediaan. Di sini berisi daftar seluruh jenis persediaan, kuantitas, dan harga perolehannya. Juga menjelaskan tentang persediaan yang dilaporkan dalam neraca. Laporan ini dicetak setiap bulan atau setiap minggu dan digunakan untuk mengetahui kuantitas persediaan yang tersedia. Yang kedua, laporan per jenis persediaan. Laporan ini dicatat dalam sistem online real-time, terus juga digunakan untuk mengetahui kuantitas per jenis persediaan yang tersedia dengan mencetak ke kertas atau melihat di layar monitor. Lalu laporan ketiga, laporan pemesanan kembali. Laporan ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis persediaan yang memerlukan penambahan. Sistem pengawasan persediaannya tuh akan memasukkan informasi kuantitas yang turun sampai titik pemesanan kembali ke dalam laporan ini. Lalu laporan keempat itu laporan hasil perhitungan fisik yang berisi hasil perhitungan fisik persediaan secara periodik dibuat untuk mengelola catatan persediaan barang dagang yang digunakan sebagai pembanding untuk menjamin akurasi catatan persediaan pada metode perpetual. Selanjutnya, prosedur pemrosesan transaksi persediaan. Sistem persediaan yang diselenggarakan manual sudah tergabung dalam siklus pendapatan dan pengeluaran. Namun jika diselenggarakan dengan komputerisasi, maka Departemen Penerima Barang membuat laporan penerimaan barang setiap hari dan gudang membuat permintaan pembelian yang keduanya akan dikirim ke Departemen Pengolahan Data dan menguji ada tidaknya kesalahan pada data yang masuk. Jika tidak ada, sistem akan mempostingnya ke file induk, mencetak laporan, dan mengupdate file ringkasan buku besar. Selanjutnya, pengendalian aplikasi di sistem persediaan. Pengendalian aplikasi dibagi menjadi pengendalian input, pengendalian proses, dan pengendalian output. Untuk pengendalian input di sini, prosedur pengendaliannya tuh ada uji kelengkapan, yaitu melakukan verifikasi terhadap eksistensi nomor barang dan kuantitas barang pada laporan penerimaan barang, dan melakukan verifikasi terhadap eksistensi nomor barang, kuantitas barang, dan nomor akun buku besar pada formulir permintaan bahan baku. Lalu masih diinput juga ada uji validitas, yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa nomor barang pada sebuah transaksi ada dalam file induk persediaan. Lalu pada pengendalian proses ada penghitungan data. Program ini merupakan program melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa debit pada akun persediaan sama dengan angka pada laporan penerimaan barang. Lalu juga merupakan program untuk melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa angka kredit sama dengan angka pada bukti permintaan bahan baku. Lalu ada pengendalian output, yang prosedur pengendaliannya itu pengawas data melakukan verifikasi dari laporan kontrol untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah diproses. Lalu selanjutnya sistem produksi. Sistem produksi ini mencakup serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Siklus ini juga berkaitan dengan erat dengan subsistem yang lain. Hubungannya bisa lihat pada gambar 11.2, yaitu di mana siklus pendapatan yang memberikan informasi tentang produk apa yang dipesan dan
ramalan penjualan yang akan digunakan oleh bagian produksi untuk menyusun rencana produksi dan tingkat persediaan. Sebaliknya, siklus produksi memberikan informasi kepada siklus pendapatan tentang produk apa saja yang telah selesai dibuat dan jumlah produk yang tersedia untuk dijual. Lalu, informasi tentang bahan baku dikirim ke siklus pembelian dalam bentuk surat permintaan pembelian. Sebaliknya, siklus pembelian juga memberikan informasi tentang bahan baku yang dibeli dan pengeluaran lain ke dalam paket pabrik. Lalu selanjutnya, informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dikirimkan ke sistem manajemen sumber daya manusia atau bagian penggajian yang nantinya akan memberikan data tentang tersedianya tenaga kerja dan biaya tenaga. Lalu informasi tentang kos produksi dikirimkan ke siklus buku besar dan juga pelaporan. Next. Selanjutnya di sini pada gambar 11.3 ada aktivitas dalam sistem produksi. Yang pertama, pada 1.0 perusahaan mendesain produk berdasarkan bill material dan operational list. Yang nantinya bill material dan operational list ini akan masuk ke dalam 2.0, yaitu perencanaan dan penjadwalan, penjadwalan dan ke dalam 4.0 yaitu akuntansi biaya. Lalu di perencanaan dan penjualan akan menerima order pelanggan dari siklus pendapatan yang nantinya akan diproses kembali ke dalam kegiatan produksi berupa order produksi permintaan bahan tiket ganda. Nantinya di 3.0 kegiatan produksi ini akan mengeluarkan order produksi. Selanjutnya, setelah kegiatan produksi akan mentransfer tiket waktu kerja, tiket pindah, dan permintaan barang ke dalam akuntansi biaya. Nah, di akuntansi biaya ini dia menerima semua yang telah dilakukan oleh kegiatan produksi. Yang nantinya akuntansi biaya akan menghasilkan cost yang akan diberikan lagi kepada desain produk awal dan produk jadi yang akan ditransfer kembali kepada perencanaan dan penjualan yang nantinya setelah di akuntansi biaya akan muncul laporan yang akan disiklus oleh manajemen dan laporan harga pokok produksi yang akan disiklus pada buku besar dan pelaporan. Next. Nah, sistem akuntansi biaya. Sesuai dengan yang ada di gambar 11.3 tadi, sistem ini merupakan tahap akhir dari sistem produksi. Tujuan diselenggarakannya sistem ini ialah yang pertama, menghasilkan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja kegiatan produk, menghasilkan informasi biaya yang akurat, dan menghasilkan informasi yang berguna untuk menghitung nilai persediaan dan HPP. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem informasi akuntansi mengumpulkan data biaya yang dikelompokkan ke berbagai kelompok yang kemudian diurutankan ke berbagai objek biaya. Selanjutnya, jenis-jenis dari sistem akuntansi biaya. Yang pertama, sistem job order posting. Sistem ini akan membebankan biaya kelompok produksi ke kelompok produksi tertentu, misalnya pesanan. Lalu yang kedua, sistem proses costing. Di sini sistem ini akan membebankan biaya
ke setiap proses atau departemen produksi yang kemudian akan menghitung rata total biaya produk per unit. Lalu laporan yang dihasilkan ada dua, laporan kontrol dan laporan harga pokok produksi. Laporan kontrol di sini memberikan bukti bahwa transaksi tidak hilang selama proses. Pada sistem ini biasanya digunakan untuk mengikhtisarkan seluruh pesanan atau kelompok produk yang ditambahkan atau dikeluarkan dari rekening persediaan dalam proses, dan juga untuk meringkas bahan baku dan tenaga kerja yang ditambahkan ke dalam proses. Lalu untuk laporan harga pokok produksi sendiri, di sistem ini tuh dihasilkan laporan biaya produksi yang berbeda. Ada laporan yang menyajikan harga pokok total dan per unit produk per pusat produksi, ada yang menghasilkan laporan per jenis produk, dan ada juga yang menyajikan informasi anggaran biaya dan realisasinya. Nah, selanjutnya nih prosedur akuntansi biaya secara manual. Bisa dilihat di flowchart ini. Pertama, di bagian gudang akan menyerahkan laporan order ulang ke Departemen Pengawasan Produksi jika persediaan telah mencapai jumlah pemesanan kembali. Lalu di Departemen Pengawasan Produksi, atas dasar laporan order ulang atas dasar laporan order ulang tadi akan membuat order produksi sebanyak 2 lembar, di mana lembar satunya itu dikirim ke pabrik dan lembar duanya dikirim ke akuntansi biaya. Lalu di bagian pabrik, berdasarkan perintah produksi tadi, meminta barang dengan membuat bukti permintaan bahan dan diserahkan ke gudang. Setelahnya, gudang akan menyerahkan barang ke bagian pabrik dan meneruskan bukti permintaan bahan dan ke bagian akuntansi biaya. Setelah menerima bahan baku dari gudang, pabrik membuat tiket kerja dan menyerahkannya ke bagian akuntansi biaya, dan selanjutnya pabrik akan mengerjakan proses pembuatan barang dan melengkapi isian pada perintah produksi dan menyerahkan ke bagian akuntansi biaya. Setelahnya, bagian akuntansi biaya menerima tembusan perintah produksi, lalu menyiapkan catatan akuntansi biaya dan mengarsipkan dokumennya sesuai urut nomor. Di bagian akuntansi biaya juga menerima bukti permintaan bahan dan tiket kerja, lalu mengeluarkan perintah produksi dari arsipnya dan mencatat konsumsi biaya dalam catatan biaya. Setelah produksi selesai, bagian akuntansi biaya juga menerima perintah produksi yang telah lengkap dan menghitung harga pokok per unit dan dicatat ke dalam jurnal voucher dan diarsipkan sesuai urut nomor. Next. Selanjutnya, di sini ada prosedur akuntansi biaya berupa komputerisasi. Di pertama, bagian gudang akan menyerahkan laporan lulusan produksi ke Departemen Pengawasan Produksi. Jika persediaan telah mencapai titik pemesanan kembali, lalu Departemen Pengawasan Produksi menerima laporan order ulang penjualan dan laporan pemutaran. Departemen ini membuat perintah produksi sebanyak 2 lembar dan mendistribusikannya lembar pertama kepada bagian pabrik dan lembar kedua kepada Departemen Pengolahan Data. Lalu pada Departemen Pengolahan Data, setelah menerima perintah produksi dari Departemen Pengawasan Produksi, selanjutnya bagian pengolahan data akan melakukan perhitungan jumlah kelompok dan memasukkan data produksi ke dalam komputer. Lalu setelah menginput data produksi, bagian ini menjalankan program komputer berupa validasi transaksi. Keluaran dari proses ini adalah hasil perhitungan jumlah kelompok dan data produksi yang telah divalidasi. Selanjutnya, bagian ini akan menjalankan program penggabungan data produksi yang baru dengan data yang telah terkumpul sebelumnya. Keluaran dari proses ini adalah data produksi yang telah digabungkan dalam file harga pokok pesanan.
Lalu pada bagian pabrik, atas dasar perintah produksi yang diterima, bagian ini akan meminta bahan baku dengan membuat bukti permintaan bahan baku dan diserahkan ke bagian gudang. Pada bagian gudang, setelah menerima permintaan bahan baku, bagian gudang menyerahkan barang ke bagian pabrik dan meneruskan bukti permintaan bahan baku tersebut ke bagian akuntansi biaya. Pada bagian pabrik, setelah menerima bahan baku dari gudang, bagian ini akan membuat tiket kerja waktu atau job ticket dan menyerahkannya ke bagian akuntansi biaya. Selanjutnya, bagian pabrik akan mengerjakan proses pembuatan barang. Jika proses produksi telah selesai, maka bagian pabrik akan melengkapi isian tersebut. Bagian ini akan melakukan perhitungan jumlah data kelompok dan memasukkan data produksi ke dalam komputer. Setelah menginput data pemakaian bahan baku dan tenaga kerja, bagian ini menjalankan program validasi transaksi. Jika hasil proses validasi ini terdapat kesalahan, maka bagian ini akan melakukan perbaikan dan entry ulang data sampai tidak lagi terdapat kesalahan, dan kemudian menjalankan program pengurusan data berdasarkan nomor perintah produksi. Keluaran dari proses ini adalah data transaksi akuntansi biaya yang urut dan laporan kontrol. Tahap berikutnya, bagian ini akan menjalankan program update catatan akuntansi biaya. Hasil dari proses ini adalah laporan kontrol, file harga pokok pesanan yang telah diupdate, dan file pusat biaya. Setelah produk selesai dibuat, bagian ini juga menerima perintah produksi yang sudah lengkap dari bagian produksi. Selanjutnya, bagian ini akan memasukkan data produk selesai ke dalam komputer dan menjalankan program perhitungan harga pokok per unit dan membuat laporan pokok pesanan. Hasil dari proses ini adalah laporan harga pokok pesanan dan voucher jurnal. Next. Selanjutnya ada ancaman dan prosedur pengendalian dalam sistem akuntansi biaya. Ancaman ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, ancaman transaksi tidak diotorisasi. Nah, lalu akibatnya gimana? Akibatnya produksi dan persediaan berlebih, terjadinya keusangan dan produksi terlalu rendah sehingga kehabisan barang dan kehilangan penjualan. Lalu prosedur pengawasannya bisa dengan cara peramalan penjualan yang akurat, catatan persediaan yang akurat, otorisasi produksi, dan pembatasan akses ke program perencanaan produksi dan ke blanko order produksi. Lalu yang kedua, ancamannya yaitu pencurian dan perusakan persediaan. Akibatnya akan kehilangan aset dan catatan persediaan terlalu besar. Lalu prosedur pengawasannya bisa dengan cara pembatasan akses fisik, pencatatan terhadap seluruh transfer internal persediaan, pemisahan tugas yang tepat, perhitungan fisik persediaan periodik dan pembanding hasilnya, dan dengan catatan persediaan. Lalu ancaman ketiga adalah kesalahan catatan dan posting. Akibatnya akan membuat keputusan yang keliru. Lalu prosedurnya dengan cara perhitungan fisik persediaan produksi, pembanding hasilnya dengan catatan persediaan. Lalu ancaman keempat, kehilangan data. Akibatnya akan kehilangan aset, pembuatan keputusan yang tidak. Lalu prosedurnya gimana? Prosedurnya dengan cara backup, lalu pengawasan akses fisik yang lebih, dan menggunakan label file. Lalu yang terakhir, inefisiensi dan persoalan pengawas
peningkatan kualitas. Lalu akibatnya gimana? Akibatnya akan barang menjadi kenaikan biaya. Lalu kehilangannya pelanggan dan penjualan. Nah, lalu prosedur pengawasannya gimana? Dengan cara pembuatan laporan kinerja reguler, laporan pengukuran perkecualian, pengukuran biaya pengawasan kualitas, lalu dan terakhir pengukuran proses. Next. Selanjutnya, sistem penggajian. Sistem penggajian adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang terkait dengan pengelolaan karyawan perusahaan secara efektif. Kegiatan dalam sistem ini, yang pertama tuh seleksi calon karyawan dan pengangkatan karyawan, yang kedua pelatihan karyawan baru, tiga penempatan atau penugasan karyawan baru, empat penggajian atau penentuan gaji, upah, insentif lainnya, yang kelima evaluasi kinerja karyawan, dan yang terakhir pemberhentian kerja. Untuk aktivitas nomor 1 dan 6 dilakukan sekali saja untuk setiap karyawan. Lalu untuk aktivitas nomor 2 sampai dengan 5 dilakukan berulang-ulang kali selama karyawan aktif bekerja di perusahaan. Lalu untuk aktivitas nomor 4 merupakan fungsi utama dari sistem penggajian. Lalu juga ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang sistem penggajian, yaitu yang pertama, sistem penggajian itu merupakan salah satu komponen terbesar dan terpenting dalam sistem informasi akuntansi. Dan juga sistem ini harus dirancang sesuai aturan dengan peraturan pemerintah dan sesuai dengan kebutuhan informasi manajemen Lalu selanjutnya hubungan sistem penggajian dengan sistem lainnya. Berdasarkan gambar 11.9, sistem penggajian menerima input dari 5 sumber. Dari Departemen SDM, penggajian menerima tentang peningkatan atau pemberhentian karyawan, perubahan tarif gaji, dan upah karena kenaikan promosi. Lalu dari karyawan ini, sistem penggajian menerima input tentang potongan-potongan wajib seperti iuran dan pensiun. Lalu dari macam-macam departemen, menerima data tentang jam kerja setiap karyawan, dan dari lembaga pemerintah ini menerima informasi tentang tarif pajak dan petunjuk SPT sesuai perpajakan yang ada, dan dari perusahaan asuransi dan lainnya itu menerima input tentang cara penghitungan dan pembayaran premi asuransi serta kewajiban keuangan lainnya. Nah, untuk ke bank, sistem penggajian hanya memberikan cek gaji kepada bank. Selanjutnya prosedur penggajian secara manual. Bisa dilihat di sini, pertama dari departemen, berdasarkan lamaran yang masuk, bagian personalia menyaring dan mengangkat karyawan. Hasil dari proses ini itu adalah surat pengangkatan karyawan baru yang akan didistribusikan ke empat lembar, yang dimana lembar pertama diserahkan ke karyawan yang bersangkutan, lembar kedua diserahkan ke bagian gaji, lembar ketiga diserahkan ke penyelia atau atasan langsungnya, lembar keempat diarsipkan urut abjad bersama-sama dengan surat lamaran dan referensi diarsipkan urut abjad. Lalu di supervisor itu setelah menerima tembusan surat pengangkatan karyawan baru, akan menyiapkan skedul kerja untuk karyawan baru dan memberikan beban pekerjaan pada karyawan baru. Menjelang tanggal pembayaran gaji, bagian supervisor memeriksa tiket kerja dan kartu jam kerja. Setelah diperiksa, kartu jam kerja diteruskan ke bagian gaji, sedangkan tiket kerja diserahkan ke bagian akuntansi biaya. Lalu di karyawan, setelah menerima surat pengangkatan, karyawan baru akan memperoleh skedul kerja dari atasan langsungnya. Jumlah jam kerja dan jam hadir karyawan akan direkam dalam kartu jam kerja dan tiket kerja yang akan diserahkan ke atasan langsungnya. Lalu di bagian gaji,
menerima tembusan surat pengangkatan pegawai baru yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat catatan gaji kumulatif yang sementara diarsipkan urut abjad. Lalu di bagian gaji juga menerima kartu jam kerja dari atasan langsung karyawan. Atas dasar dokumen ini, bagian gaji akan membuat daftar gaji sebanyak 2 lembar, yang lembar pertamanya diserahkan ke bagian keuangan, dan lembar kedua diserahkan ke bagian akuntansi. Lalu selanjutnya juga di bagian gaji itu akan melakukan pengarsipan kartu jam kerja menurut abjad, memperbarui catatan gaji kumulatif, dan mengarsipkan catatan gaji kumulatif urut abjad. Lalu di bagian keuangan, atas dasar daftar gaji yang diterima, bagian ini membuat cek transfer gaji untuk mengisi rekening gaji di bank dan bukti setor bank, dan menyetorkannya ke bank. Dan juga membuat dan menandatangani cek gaji serta membayarkannya ke karyawan. Lalu di bagian akuntansi, setelah menerima tembusan bukti setor uang dari bank, bagian akuntansi kemudian mencocokkan tembusan bukti setor tersebut dengan daftar gaji dan mengarsipkannya sesuai urut tanggal. Dan kegiatan terakhir di bagian akuntansi ini akan membuat jurnal pembayaran gaji dan mempostingnya ke rekening buku besar. Next. Selanjutnya, di sini ada prosedur penggajian secara komputerisasi. Yang pertama, bagian gaji menerima kartu jam kerja dan tiket jam kerja dari berbagai departemen. Atas dokumen ini, bagian gaji akan membandingkan kedua dokumen tersebut, memasukkannya data gaji ke komputer, dan mengarsipkan kedua dokumen tersebut berdasarkan urut waktu. Selanjutnya, setelah menerima input data gaji, bagian Departemen Pengolahan Gaji akan menjalankan program pengurutan data. Hasilnya adalah data gaji yang telah urut. Selanjutnya, bagian pengolahan data menjalankan program pembuatan cek dengan menggunakan file induk penggajian dan file buku besar. Keluaran dari proses ini adalah cek gaji yang akan diserahkan ke Departemen Keuangan atau Kasir, berbagai macam laporan periodik yang akan diserahkan ke berbagai departemen, dan daftar gaji yang akan diserahkan ke bagian utang. Selanjutnya, bagian utang akan menerima daftar gaji dari Departemen Pengolahan Data. Atas dasar daftar gaji tersebut, bagian utang akan memberikan otorisasi dan membuat voucher. Selanjutnya, voucher dan daftar gaji diserahkan kepada kasir. Setelah itu, bagian kasir atau bagian keuangan mula-mula menerima cek gaji. Selanjutnya, bagian ini juga menerima voucher dan daftar gaji. Kemudian, memeriksa dan mentandatangani cek dan membatalkan atau mengecapnya lunas voucher. Kemudian, kasir akan mendistribusikan dokumen-dokumen tersebut, seperti daftar gaji yang diserahkan ke bagian gaji, voucher yang diserahkan ke bagian akuntansi, cek gaji yang diserahkan kepada karyawan, dan cek transfer gaji yang diserahkan kepada bank. Lalu yang terakhir, atas dasar daftar gaji yang diterima oleh bagian gaji akan mencocokkan dengan arsip kartu jam kerja dan tiket jam kerja. Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut diarsipkan menurut urut waktu. Selanjutnya, next. Selanjutnya, ancaman dan prosedur pengendalian dalam sistem penggajian. Nah, ancaman yang pertama di sini ada pengangkutan karyawan yang tidak mumpuni dan jujur, yang mengakibatkan kenaikan biaya operasi, terus rendahnya produktivitas, dan bisa jadi ada pencurian aset. Lalu prosedur pengawasan yang bisa dilakukan itu menetapkan standar pengangkatan karyawan melalui verifikasi skill pelamar, referensi, dan riwayat pekerjaannya. Lalu ancaman kedua ada pelanggaran peraturan ketenaga kerjaan.
Akibatnya tuh ada denda dan sanksi moral. Prosedur pengawasannya bisa dengan melakukan dokumentasi prosedur pengangkatan karyawan. Lalu ancaman ketiga ada perubahan file induk penggajian secara tidak sah. Akibat dari ini adalah kenaikan biaya, terus laporan dan catatan tidak akurat, lalu bisa menjadi kehilangan aset yang berupa kas. Lalu prosedur pengawasannya itu bisa melakukan pemisahan tugas dan pengawasan akses. Lalu ancaman keempat ada data waktu kerja yang tidak akurat. Akibat dari ini tuh laporan internal dan biaya menjadi tidak akurat juga. Terus banyak karyawan yang menganggur atau kelebihan beban pekerjaan. Prosedur pengawasannya bisa dilakukan dengan mengotomasi pengumpulan data, pengasuhan aplikasi dan pencocokan antara jam kerja dan indikator waktu kerja. Lalu ancaman kelima, pencurian atau pemrosesan gaji yang tidak akurat. Akibatnya dari ini tuh catatan gaji tidak akurat dan bisa membuat keputusan buruk. Terus juga bisa ada penalti pelanggaran hukum pajak dan sanksi moral jika karyawan tidak digaji. Nah, prosedur pengawasannya tuh bisa dengan melakukan penjumlahan kelompok dan pengawasan aplikasi lainnya dan menyelenggarakan rekening khusus gaji. Ancaman kelima, pencurian atau kecurangan distribusi cek gaji. Akibat dari ini tuh ada kenaikan biaya-biaya dan kehilangan aktiva kas. Prosedur pengawasannya bisa dengan deposit langsung, terus mendistribusi cek gaji oleh pihak independen, menginvestigasi seluruh cek yang belum diuangkan, melakukan pembatasan akses ke belangko cek, terus ceknya bernomor urut tercetak, dan rekening khusus gaji dengan sistem dana tetap, dan rekonsiliasi independen rekening gaji. Ancaman terakhir itu bisa kehilangan data atau penyajian data secara tidak sah. Akibat dari ancaman ini bisa kehilangan aset dan penurunan moral. Prosedur pengawasan dari ini bisa dengan melakukan pengawasan akses dan membuat prosedur backup. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.